Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 SMK Wahid Hasim Surabaya, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua bisa mengikuti kegiatan syiar Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehatul afiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan dan jerih payah beliau, kita semua bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia ini mayoritas didominasi oleh para wali, yang kemudian disebut di kita sebagai wali songo. Para wali songo dan para pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia bukan tanpa motivasi beliau-beliau itu menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Apa motivasinya beliau-beliau itu menyebarkan ajaran Islam di Indonesia? Yang pertama, beliau itu ingin mengamalkan, ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu. Ini adalah perintah dari Allah kepada kita semua untuk mengajak orang yang belum memeluk agama Islam agar supaya bisa memeluk agama Islam. Akan tetapi ajakan itu Allah sampaikan bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmati, dengan hikmah, dengan kata-kata yang bijak. Wal mau'izatil hasanati, dan ajakan-ajakan yang baik, mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka berdiskusi tentang ajaran Islam. Tidak ada unsur anarkis di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian motivasi para wali itu untuk menyebarkan ajaran Islam adalah firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi menyebarkan ajaran Islam sebagai salah satu upaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu masuk ke Indonesia menurut para sejarawan yaitu pada abad pertama Hijriah, kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi. Yang mana Islam ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Jalur yang pertama melalui jalur utara, yaitu melalui Arab. Yang mana Arab ini adalah Mekah dan Madinah. Lalu kemudian menuju Damaskus, menuju Baghdad, menuju Gujarat. Gujarat ini salah satu pantai di barat India. Lalu kemudian menuju Sri Lanka. Akhirnya beliau tiba di Indonesia. Itu yang melalui jalur utara. Yang kedua melalui jalur selatan. Melalui jalur mana saja? Yang pertama pastinya dari rute Arab, Mekah, Madinah. Mengapa? Karena para wali yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di Indonesia ini didominasi oleh orang-orang yang beliau memang dari Arab. Makanya nama-namanya beliau dari Arab semuanya.
Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel, namanya nama Arab. Atau Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Lalu kemudian nama-nama yang lain, Raden Maulana Ishak. Semuanya nama-namanya para wali ini yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia adalah nama Arab karena beliau memang dari Arab. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu melalui jalur selatan dari rute Arab yaitu Makkah dan Madinah menuju ke Yaman, menuju ke Gujarat, menuju Sri Lanka dan akhirnya tiba di Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para wali tidak perlu waktu yang lama sekali untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Beliau-beliau hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Mengapa itu terjadi dan mengapa itu bisa sebentar? Yang pertama, karena para wali ini mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah tentang diriku yang dimaksud tentang Islam walau ayatan, meskipun satu ayat. Jadi motivasinya adalah mengamalkan perintah dari Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, mengapa Islam dengan sangat cepat berkembang di Indonesia? Yaitu karena adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Artinya serius dan kontinu, terus-menerus, tidak hanya 1 minggu setelah itu selesai, tidak. Akan tetapi kontinuitas dan istiqomah itulah yang dilakukan oleh para wali menyebarkan ajaran Islam di Indonesia ini. Lalu kemudian yang ketiga, persyaratan masuk Islam itu sangat mudah, yaitu dengan iqrarun bil lisan bi kalimati syahadatai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi dengan 2 kalimat syahadat itu tidak kemudian dikatakan penganut Islam yang sebenarnya, tidak. Karena syarat untuk dikatakan orang Islam yang sebenarnya adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu rukun iman maupun rukun Islam. Yang berikutnya, mengapa Islam itu berkembangnya pesat di Indonesia? Karena di dalam agama Islam tidak ada istilah kasta, tidak ada perbedaan marga, tidak ada perbedaan suku. Yang membedakan di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah di Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemuliaan kalian itu di sisi Allah tergantung dari ketakwaannya. Lalu kemudian penyebab cepat berkembangnya ajaran Islam di Indonesia karena banyaknya para raja yang masuk Islam, sehingga para raja itu berperan aktif untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada rakyat-rakyatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Islam ini di Pulau Jawa tidak diketahui persis kapan masuknya. Hanya saja berdasarkan penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun yang berada di Leran, Gresik, yang beliau wafat pada tahun 1100 Masehi, dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Pulau Jawa. Lalu kemudian yang kedua, abad ke-13 hingga abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Pulau Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa, kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya di dekat kompleks makam para bangsawan di Majapahit. Itu merupakan bukti bahwasanya Islam itu kurang lebih sekitar abad ke-13 Masehi sudah masuk ke Pulau Jawa. Lalu kemudian
Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Pulau Jawa ini dilakukan oleh para ulama, oleh para mubaligh, yang kemudian beliau terkenal dengan sebutan Wali Songo. Oleh karena itu, patut bagi kita semuanya untuk berterima kasih dengan cara mendoakan di setiap sholat kita, mau melakukan istighatsah dengan tawasul, memasukkan nama-nama wali sebagai wujud terima kasih kepada beliau-beliau karena beliau telah begitu sangat besar jasanya di dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Tugas dari materi SKI ini, silahkan membuat satu kesimpulan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya apa? Silahkan ditulis dan kemudian diserahkan ke guru agamanya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan syiar Ramadan dari awal sampai akhir dan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan maksimal sampai dengan selesainya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.